Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tausiah kita pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya pula kita dapat jumpa pada tausiah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada tausiah kita pada hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul keutamaan membaca tahlilan di ujung hayat. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah, peraturan-peraturan dan perintah yang telah Allah tetapkan buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga agar membuat kehidupan kita menjadi indah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya pula kita juga menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat keselamatan hidup di dunia dan juga keselamatan hidup di akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah, apalah artinya kita hidup senang di muka bumi ini tetapi kita susah di akhirat kelak. Tetapi yang terbaik kita menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia di akhirat kelak dan juga keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Jadi kehidupan kita di muka bumi saat ini adalah ladang kita untuk beramal soleh. Kita baktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan juga keselamatan hidup di dunia dan juga kita meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Jadi kita senang kita hidup di dunia ini dan juga insya Allah kita senang hidup di akhirat kelak. Dan jangan kita balik, kita senang hidup di dunia dan juga akhirnya kita susah di akhirat kelak karena kita jauh dari Allah dan juga kita selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menyebabkan kita manusia-manusia yang akan merugi di dunia dan juga merugi di akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itulah kita sebagai hamba yang dimuliakan Allah, sepantasnya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama itu adalah salat lima waktu. Jadi seorang hamba itu amal-amalnya akan menjadi baik apabila sholatnya juga baik. Jadi sholat itulah kunci utama seorang hamba apabila ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lain juga ikut baik. Saudara yang dimuliakan Allah, merujuk pada judul tausiah kita pada hari ini, yaitu mengucapkan kalimat tahlil, keutamaan membaca tahlilan atau tahlil, kalimat tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah di ujung ayat itu. Saudara yang dimuliakan Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu diutus ke dunia ini untuk mengenalkan kalimat tauhid kepada seluruh umat manusia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tahlilan ini yang kita senantiasa ucapkan di dalam zikir kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat mulia yang kita sembah. Karena Allah lah yang maha agung.
Allah Maha Besar, dan Allah pula yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah pula yang menciptakan dunia ini termasuk kita manusia. Saudara yang dimuliakan Allah, maka sepantasnya kita sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah, kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menggapai keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali itu adalah kita harus melaksanakan sholat 5 waktu sebagai abdi kita, bukti kita, kecintaan kita, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu inilah yang akan kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperiksa amalan kita. Apabila sholat kita baik, maka amalan-amalan ibadah kita yang lain juga ikut baik. Saudara yang dimuliakan Allah, apabila kita di ujung akhir hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Dan hal ini sudah ditegaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW melalui hadis beliau, man kana la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhala al jannah. Jadi barang siapa yang membaca la ilaha illallah di ujung akhir hayatnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga, akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tabarani. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi mampukah kita sekarang, yang jadi pertanyaan, melafazkan la ilaha kalimat tauhid la ilaha illallah di ujung akhir ajal kita atau ujung akhir hayat kita? Apabila itu mampu kita laksanakan, maka insya Allah surganya Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah orang yang jarang sholat apalagi berselawat dan melaksanakan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Wallahu alam, itu adalah urusan Allah. Tetapi yang jelas, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa kita biasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah. Selepas sholat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mungkin tafakur, yaitu kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tetap kokoh di jalan Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, apabila kita berzikir kepada Allah selepas kita sholat, seperti kita berzikir la ilaha illallah, kita senantiasa berzikir la ilaha illallah di setiap habis sholat fardu sebanyak-banyaknya semampu kita. Kita membiasakan diri kita untuk mengucapkan dan melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu ya. Nah, jadi kita terbiasa. Dan selain itu juga kita harus melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, sehingga Allah juga memberikan rezeki dan kebaikan kepada kita juga pas pada waktunya, karena kita melaksanakan perintah Allah juga tepat pada waktunya. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi manusia-manusia yang terbiasa untuk melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu adalah manusia-manusia pilihan yang dimuliakan Allah, dan juga nanti di akhir hayatnya dia insya Allah atas kehendak dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia juga mampu melafazkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi kalimat tahlilan atau tahlil la ilaha illallah itu adalah lafaz yang sangat tinggi nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz tahlilan la ilaha illallah ini sangat tinggi manfaat dan juga derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita selama hidup kita, selepas kita sholat 5 waktu, kita juga menyempatkan diri kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya semampu kita, maka kita akan dimudahkan urusan kita di dunia ini, dan juga akan kita menggapai keselamatan dan kesenangan hidup di dunia, dan juga kita akan menggapai keselamatan juga serta kebahagiaan hidup di akhirat kelak.
Jadi di dunia kita berbahagia dan di akhirat juga kita berbahagia. Apalah artinya kita berbahagia di dunia, kita memiliki apa saja dari segi materi, tetapi kita akhirnya merugi di akhirat kelak karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan merugi di akhirat kelak. Itu tidak ada artinya. Yang paling baik adalah kita berbahagia di dunia ini karena kita ingat kepada Allah dan dekat dengan Allah dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di akhirat kelak juga berbahagia karena kita ibaratkan memperoleh hasil yang kita usahakan di dunia ini. Jadi di dunia ini adalah ladang kita untuk beramal soleh dan juga akhirnya kita akan petik hasilnya nanti di alam akhirat kelak. Kita akan memperoleh kebahagiaan yang Allah berikan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Dan bagaimanakah manusia-manusia yang lupa kepada Allah dan juga dia jauh dari Allah, dia melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti perbuatan maksiat, seperti hal-hal yang Allah larang seperti minum-minuman keras, berjudi dan yang lainnya, dan juga dia memanipulasi orang lain dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia ini akan sengsara hidup di dunia dan susah hidupnya di dunia dan juga apalagi nanti di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hidayah kepada seorang hamba yang dikehendakinya. Jadi seorang hamba yang jauh dari Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya, maka orang lain, manusia-manusia yang lain tidak akan bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang ahli maksiat, yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, maka dia akan bertobat. Dan Allah pula lah yang menggerakkannya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pula lah nanti yang akan menerima tobatnya. Itulah kemuliaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dikehendakinya. Jadi bersyukur kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan dari Allah untuk saat ini dan nanti selanjutnya sampai di akhir hayat kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tetap tawadu dan juga tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melanggar apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita hidup di dunia dan juga kebaikan kita hidup di akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi kita haruslah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita mendirikan sholat 5 waktu. Juga kita mengerjakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita berzikir kepada Allah dan juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara yang dimuliakan Allah, sholat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu adalah tiang agama. Karena sholat inilah yang akan pertama-tama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita baik, maka amalan kita yang lain juga ikut baik, karena sholat ini adalah yang utama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan beri puji-pujian kepadanya. Saudara yang dimuliakan Allah, apapun bentuk selawatnya, baik itu yang langsung diajarkan oleh Nabi ataupun selawat yang dikarang oleh para ulama, itu baik, karena kesemuanya bertujuan untuk
memuji Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi di dalam sholat itu juga ada salawat. Jadi ketika seorang hamba mendirikan sholat, maka secara otomatis dia juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tahiyat akhir kita membaca Atiyatun wabarakatuh salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ila ibadillahi sholihin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam salat ada salawat. Dan bagaimanakah jika kita ingin berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar salat, maka itu juga baik. Sebanyak-banyaknya salat ya salawat yang kita lafazkan, itu maka pahalanya juga semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan hadis Nabi kita, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi arsa, berselawatlah kalian kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepada kalian 10 kali. Jadi salawat yang kita lafazkan satu kali itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Bagaimana bentuk salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dimuliakan Allah? Jawabannya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jika bentuk salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu berupa kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan dan rahmatnya serta kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang dimuliakannya karena dia rajin bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah bentuk salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang rajin bersalawat kepada Nabi. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi apabila kita rajin sholat, kita selalu tepat pada waktunya mengerjakan sholat 5 waktu, dan juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan juga berpuasa di bulan suci Ramadan, dan juga kita mengerjakan amalia soleh yang lainnya seperti kita melakukan wiritan. Wiritan itu adalah sesuatu perihal yang kita rutinkan di luar yang wajib, seperti kita melaksanakan dan mendirikan sholat-sholat sunat seperti kita sholat tahajud dan juga sholat-sholat yang lainnya. Nah, itu adalah bentuk wiritan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wiritan itu adalah perihal yang baik, yang amalia-amalia yang soleh yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita rutinkan waktunya. Tetapi apabila kita hanya sekali-sekali saja, maka itu tidak bisa dinamakan dengan wiritan. Jadi wiritan itu adalah tetap secara terus-menerus yang kita kerjakan amalia soleh yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sholat tahajud dan juga kita mungkin berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ini akan menambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia melaksanakan yang Allah wajibkan atasnya seperti sholat 5 waktu dan juga perintah-perintah Allah yang lain, dan juga dia selain itu juga memiliki wiritan khusus yang di luar sunat seperti tadi, seperti dia sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, dan juga dia melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Itu akan menambah pahala yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpaduan antara yang wajib dan sunat ini akan menambah keindahan dan akan menambah ketinggian derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat dia kehidupannya di dunia dan akhirat. Akan Allah muliakan dia di dunia dan akhirat, dan Allah bahagiakan dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan selamatkan dia di akhirat kelak, insya Allah. Dan dia juga bisa nanti mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayatnya, dan insya Allah dia istiqomah ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa yang dia perbuat selama hidupnya insya Allah akan Allah ampuni, dan Allah akan memberikan yang terbaik baginya di dunia ketika dia masih hidup, dan juga di akhirat kelak ketika dia sudah wafat.
Saudara yang dimuliakan Allah, apabila kita selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu memiliki uritan seperti kita berzikir la ilaha illallah ini secara terus menerus, setelah pas kita sholat 5 waktu kita berwirid atau kita juga tafakur, dan kita dalam tafakur kita ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berzikir la ilaha illallah, maka ini adalah akan menambah pahala kita dan ketinggian derajat yang akan kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melafazkan la ilaha illallah ini sebanyak-banyaknya semampu kita. Jadi itu akan menambah pahala kita dan kita akan memperoleh pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan insya Allah apabila kita dujung ajal kita, insya Allah kita juga menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah. Jadi sesuai dengan hadis Nabi kita, man kana la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhala al jannah. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang kita berhasil dan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ajal kita, di akhir hayat kita, karena kita senantiasa melatih diri kita untuk mengucapkan lafaz kalimat-kalimat tauhid dan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Jadi selepas sholat kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berzikir seperti kita mengucapkan lafaz subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Jadi semakin banyak amalan-amalan zikir kita, dan juga semakin banyak sholat yang kita laksanakan, dan juga kita melaksanakan sholat sholat sunat-sunat di luar sholat yang wajib, yaitu 5 waktu, itu juga akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi apabila kita juga sudah terbiasa untuk melafazkan kalimat thayyibah, insya Allah atas kehendak dan izin Allah juga di akhir hayat kita nanti kita akan tertolong, dan kita insya Allah mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid, tahlilan la ilaha illallah, dan kita akan insya Allah husnul khotimah di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, jika manusia-manusia yang jauh dari Allah, dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan malah dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, ini manusia-manusia yang ada di sekelilingnya itu tidak akan bisa merubahnya dan tidak akan bisa memberinya hidayah. Jadi hidayah itu, sekali lagi saya tegaskan, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka tidak ada manusia-manusia lain yang bisa menyesatkannya. Dan jika Allah sudah menyesatkan suatu kaum atau seorang hamba, maka tidak ada pula orang atau manusia-manusia yang lain yang memberikan dia hidayah. Jadi hidayah itu adalah otoritas dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang apabila dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan memberikan dia rahmat dan kasih sayangnya. Jadi seorang seberapa banyak pun dosa yang dia perbuat, apabila Allah memberikan hidayah buatnya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan menggerakkan hatinya untuk bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula lah yang menggerakkannya untuk memohon
ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula lah yang menerima taubat seorang hamba yang Dia kehendaki. Jadi Allah yang menggerakkan seorang hamba untuk bertobat kepada Allah karena Allah memberikan hidayah kepadanya, dan Allah pula yang menerima ampunan doa-doa yang dia panjatkan untuk dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu adalah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi kita tetaplah kokoh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi hal-hal yang dapat merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan dosa, walaupun dosa itu kecil, karena setiap dosa itu akan membakar nilai pahala yang kita kerjakan dan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya amalan baik, amalan soleh yang kita kerjakan apabila itu juga diselingi dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Karena dosa ini akan membakar pahala-pahala yang sudah kita kerjakan, amal-amal soleh yang baik itu akan terhapus dengan dosa yang kita kerjakan. Banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat, dia kecewa karena amal soleh yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini itu tidak bisa menolongnya. Karena amal soleh yang dia kerjakan selama hidupnya juga dibarengi dengan perbuatan maksiat yang dia kerjakan, dan ini akan menghapus kebaikan dan amal-amal soleh yang sudah dia perbuat. Jadi percuma. Jadi sekali kita konsekuen untuk bertaubat dan juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membuang hal-hal negatif yang dapat merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menggoyahkan keimanan kita dan fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah artinya kita senang hidup di dunia tetapi kita nanti susah di akhirat. Jadi yang lebih baik kita senang hidup di dunia, kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapat dan menggapai kemenangan dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itu saja tausiah yang bisa saya berikan pada hari ini. Intinya kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berupaya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita membimbing anak-anak kita, istri kita, dan juga saudara-saudara kita dan lingkungan kita untuk selalu menjaga kesucian hati, jiwa, dan pikiran, dan juga tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun. Karena kesenangan hidup di akhirat kelak akan kita peroleh apabila kita beramal soleh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena semua itu akan kita raih dan kita gapai apabila kita juga memiliki prestasi yang baik di dunia ini atas izin dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, kita berzikir kepada Allah, kita berzikir la ilaha illallah, kita selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.